Haleluya, shalom Bapak Saudara. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Selamat datang beribadah di GBI Permata Niaga di tempat ini. Saya mengundang Bapak Saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa seperti di mana Yesus Tuhan kita mengajarkan kita doa Bapa kami. Mari siapkan hatimu, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Saudara, saya mengundang Bapak Saudara kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian Bapak Saudara. Pujian menceritakan tentang kekuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita, saudara. Di setiap musim apapun, Tuhan tetap ada. Terima kasih. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh, mari apa yang katakan. Dalam kesesakan Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, terima kasih karena pengorbanan-Mu. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Come on church. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Oh, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Oh, 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 oh. Kau pun tahu. Makasih Tuhan. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru,
sesuai rencanamu. Membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang Tuhan hidup kami. Kau memegang setiap musim. Tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau putar. Tetap kau pandang indah. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tangan kami. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku Mari kita bangkit berdiri sama-sama bersama. Sekali lagi katakan, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Tuhan. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku Sekali lagi, come on church. Kau membuatku, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiran kami Tuhan. Penyakit kami mau taruh di bawah kaki-Mu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. In your wonder I am yours. I am yours now forever. In your grace I surrender. I surrender. You are mine. You are mine. Forever. I'm alive. I'm Alive in your word. In your word I am yours. I am yours. Come on church. now forever. In your grace Semua karena anugerah-Mu Tuhan. I surrender. Semua karena penyertaan-Mu. You are mine now forever. I'm alive in your word. I am yours. I am yours Now forever in your grace I surrender. You are mine. Now forever I'm alive. Come on church. Boleh akan sembah-Mu, akan penyembahan-Mu, akan bersyukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Lord,
tahu Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. You are mine, you are mine, you are mine, you are mine. I am yours, I am yours, I am yours, I am yours, I am yours. Berdaulat penuh atas hidupku. Kami memuji kebesaran Tuhan. I am yours now forever. Come on church, in your grace. Tangan kami Tuhan, berjalan bersama kami, berjalan bersama kami Tuhan, di setiap kekurangan kami, di setiap pergumulan kami, pegang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, yes, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa. Come on church. Surga bumi, mari suara katakan Yesus, Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus. Sekali lagi, Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa surga bumi, yes, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, yes. Sekali lagi, Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kemudian sekali lagi katakan, Kau yang berkuasa surga bumi, hey, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus. Sekali lagi gereja Tuhan, katakan, Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga
bumi kan menyembah Yesus. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi dan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berdaulat, surga bumi dan menyembah Yesus, Raja selamanya. selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Thank you Jesus. Semuanya untuk kemuliaan nama Yesus Tuhan kami. Dimuliakan nama-Mu, diagungkan nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji-muji, bersuka cita atas nama Engkau Yesus Tuhan kami. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh saya dengar sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Seberapa dari kita yang diberkati Tuhan pagi hari ini? Boleh saya lihat lambaian tangan Bapak Ibu Saudara, katakan Yesus kita luar biasa. 1, 2, 3. Yesus kita luar biasa. Kasih kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Sambil kasih kiri kanan depan belakang, Bapak Ibu Saudara salam. Katakan sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya dipercayakan untuk membawakan satu buah pujian yang pernah diciptakan atau dilahirkan oleh almarhum Pendeta Budi. Yang hari ini akan kita bawakan bersama-sama di tempat ini. Kita mau bersorak bersuka demi nama Tuhan melalui pujian ini. Dan biarlah ketika pujian ini diangkat dengan segenap hati kita, maka almarhumah Pak Budi di sorga sana akan tersenyum melihat Bapak Ibu Saudara. Bahwasanya lagunya yang sangat hasil karyanya yang diciptakan itu boleh dinyanyikan menjadi berkat untuk saudara Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Di gerejanya sendiri. Boleh katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Rasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa mendekat, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bergelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Bila kau merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah
susah dan pencobaan, dunia sasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan, bertelurlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesus yang belakang dan beri kemenangan. Kita yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbeban berat, kita memiliki masalah yang menurut kita susah untuk kita selesaikan sendiri. Tapi ketika kita datang di kaki Tuhan, kita bertelut di bawah kakinya Tuhan, Tuhan akan berikan kelepasan buat setiap kita. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi dengan dahsyat katakan amin. Haleluya. Mari bersama kita naikkan pujian. Dalam susah dan pencobaan, dunia sasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan, bertelurlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakang dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakang dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakang dan beri kemenangan. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Amin. Yang semangat katakan amin, lebih dahsyat lagi. Amin. Haleluya. Kita naikkan satu pujian lagi buat Tuhan. Langkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari bersama-sama katakan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu
duduk dalam hadirat Tuhan kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan firman, kita akan mendengarkan sebagian dari mengenang karya dan pelayanan Pendeta Budianto Gunawan diadakan pada hari Kamis 30 Oktober 2025 pada pukul setengah 8 malam bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Halo jemaat yang terkasih, kami rindu mengundang jemaat yang terkasih untuk mengikuti KUL, Community of Love. Melalui KUL, kita tidak hanya bersekutu dan bertumbuh, tapi kita juga saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari jangan berjalan sendiri. Untuk jemaat yang rindu mengikuti KUL, dapat menghubungi tim pelayanan setelah selesai ibadah atau menghubungi kontak person yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari datang ke rumah doa setiap hari Selasa dan hari Sabtu minggu kedua pukul 10 pagi. Mari bersama-sama mencari wajah Tuhan, bersatu dalam doa, dan membawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, agar kita sama-sama dapat dipulihkan, dikuatkan, dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai ketemu di rumah doa GPN, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu. GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah perayaan Natal gabungan GBI Grand Permata Niaga, GBI Cipondoh Narita, dan GBI WTC Matahari Serpong yang akan dilaksanakan pada 13 Desember 2025 di jam 10 pagi dan di jam 4 sore. Mari kita rayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita dalam pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita merasakan kasih Tuhan di momen indah Natal ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur untuk Natal, dapat mentransfer ke rekening berikut. Ibadah anak GBI Grand Permata Niaga diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi, dan ibadah anak GBI Mall WTC Matahari Serpong diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Puji nama Tuhan, sekali lagi menginformasikan untuk Bapak Ibu yang dikasihi, untuk tanggal 30 Oktober nanti, tepatnya hari Kamis, jam 19.30 mengundang Bapak Ibu yang dikasihi untuk datang ke acara atau mengenang pelayanan dari almarhum Bapak Budi dan menaikkan pujian dan karya-karya yang sudah dibuatnya. Sekali lagi misalkan pulang aktivitas, kerja, kuliah dan apapun itu bisa langsung hadir dan kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, mari kita satukan hati kepada Tuhan siang hari ini. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan, naikkan ucapan syukur ke hadapan Tuhan lebih lagi untuk siang hari ini. Aku bertahan, Kau harapan
dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, sebab Engkau Allah Immanuel. Oh, mari kita nyatakan dari awal sekali lagi. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami nyatakan Kau kuatkan aku bertahan. Kaulah harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau bersertaku, sebab Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau Allah berserta. Immanuel, 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 Engkau berserta. Sebab Engkau Immanuel, 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 Engkau. Saudara jemaat yang dikasih untuk bangkit berdiri, boleh angkat tanganmu, nyatakan Immanuel, Immanuel, Engkau berserta. Sebab Engkau Immanuel, Immanuel, Engkau Allah berserta. Kami nyatakan Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami nyatakan Kau kuatkan aku bertahan, dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sebab Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Sebab Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan Kau senantiasa ada bersama dengan kami Tuhan. Biarlah kami tetap setia di dalam mengiring Engkau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada siang hari ini, sampaikan tuntunan-Mu, sampaikan isi hati-Mu, agar kami senantiasa berada di dalam setiap jalan-jalan-Mu.
Urapi firman-Mu, urapi anak-anak-Mu yang mendengarkan pada siang hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk semuanya. Ya, sebelum saya membawakan firman Tuhan, saya ada satu pengumuman. Gereja mengadakan program menabur. Menaburnya gampang, menabur Indomie. Indomie, sarimi, mie pegas, pokoknya yang berupa mie. Setiap orang boleh bawa 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, atau 1 dus. Bisa ditaruh di depan pintu gereja, sudah ada tempatnya. Sampai November. Untuk kami bagikan kepada yang saat ini mereka membutuhkan. Ya, jadi terserah jumlahnya kapan, bisa dibawa pada waktu rumah doa atau ibadah setiap hari Minggu. Ya, kita mengenal yang namanya buah. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ada 2 macam buah yang Tuhan ajarkan pada pagi hari ini. Mari kita belajar apa buah yang dimaksud oleh Tuhan itu. Tema firman Tuhan pada siang hari ini, buah ara yang baik dan buah ara yang jelek. Buah ara yang baik dan buah ara yang jelek. Maksudnya apa di dalam firman Tuhan? Kita baca di dalam Yeremia 24 ayat 2. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Saking jeleknya tidak bisa dimakan. Kalau kita mendapati buah kita sudah terlalu lama di kulkas atau di atas meja sampai busuk, ya pasti dibuang, ya. Tentang apa buah ini yang dimaksud Tuhan? Ya, pada waktu itu Tuhan menyampaikan perumpamaan ini kepada Nabi Yeremia tentang 2 buah bakul yang berisi, yang satu baik buahnya, yang satu jelek. Ya, situasi apa yang dimaksud buah di dalam firman Tuhan? Menurut firman Tuhan itu apa? Situasi tentang keadaan hati manusia dan bagaimana Allah itu melihat dan memperlakukan umatnya berdasarkan sikap hati manusia satu persatu. Ya, jadi Tuhan menilai sikap hati kita itu seperti buah ara. Sikap hatimu bagaimana? Baik atau buruk? Buahmu yang engkau ada di dalam hidupmu itu yang baik atau buruk. Jadi sikap hati mereka, sikap hati kita di hadapan Tuhan. Kita hidup dalam zaman penuh pilihan. Hidup ini penuh pilihan. Setiap hari kita dihadapkan pada suatu keputusan atau pilihan. Apakah kita mau hidup menurut kehendak Tuhan atau menuruti keinginan daging kita? Itu pilihan. Milihlah. Mau menurut kehendak Tuhan, kita tahu barang siapa yang menuruti kehendak Tuhan, maka hidupnya begini. Yang tidak mau menuruti kehendak Tuhan tapi menuruti keinginan dagingnya sendiri, ya ada hasilnya juga berbeda, ya. Gambaran ini tentang masa krisis pada waktu bangsa Israel. Sebagian bangsa itu dibuang ke Babel. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan menyampaikan pesan yang penting pada zaman itu. Ya, juga berlaku pada waktu saat ini kepada kita. Ya, langsung berita itu diberikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Yang tidak nurut dibuang, ya, ke Babel. Yang nurut bagaimana ada hidupnya, demikian juga kita. Perintah ini juga disampaikan Tuhan kepada kita pada siang hari ini melalui firman-Nya, ya. Sekarang kita harus mengerti apa
apa yang dimaksud dengan buah arah yang baik? Perhatikan baik-baik. Buah arah yang baik adalah simbol ketaatan dan pemurnian atau orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Buah arah adalah simbol ketaatan atau orang yang mau dimurnikan atau orang yang hidupnya mau dibentuk oleh Tuhan. Itulah buah arah yang baik, ya. Buah arah yang baik juga menggambarkan mereka meskipun diasingkan ke Babel tetap setia kepada Tuhan. Mereka dimurnikan melalui penderitaan dan Tuhan berjanji apa? Barang siapa yang mau dimurnikan, mau dibentuk oleh Tuhan pada waktu di dalam penderitaanmu, maka janji Tuhan apa? Yeremia 24 ayat 7. Maka aku memberi mereka suatu 6 dulu. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka. Barang siapa yang mau dibentuk, yang taat, yang mau dimurnikan, mata Tuhan akan senantiasa ada pada kita. Dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Inilah janji Tuhan kepada orang yang mau dibentuk dan dimurnikan oleh Tuhan sehingga menjadi buah arah yang baik. Mata Tuhan senantiasa tertuju kepada dia. Ya, mereka akan mengenal hatinya Tuhan. Kadang-kadang kita itu sebagai anak Tuhan tapi tidak mengenal hatinya Tuhan. Itu yang menjadi masalah. Kalau barang siapa yang mengenal hatinya Tuhan, pasti tidak akan pernah menyakiti hatinya Tuhan. Betul apa enggak? Kalau mau melakukan sesuatu yang salah dosa, takut menyakiti hatinya Tuhan karena tahu hatinya Tuhan. Tapi kalau tidak tahu hatinya Tuhan, melakukan apa saja tidak takut. Itu hati-hati. Barang siapa yang mengenal hati Tuhan, yang mau taat tunduk akan menjadi suatu buah arah yang baik. Mereka tidak akan dicabut tapi ditanam, dikokohkan, diberkati, segalanya yang baik-baik akan mereka terima. Ya. Buah arah yang baik adalah orang percaya. Kita semua adalah orang percaya yang mau dibentuk oleh Tuhan meskipun melalui penderitaan. Orang percaya kalau tidak mau dibentuk dalam penderitaan, jangan mengaku orang percaya. Kenapa kita harus percaya? Karena kita adalah umat pilihan Tuhan, orang percaya. Percaya siapa? Percaya kepada Tuhan. Dibentuk dalam penderitaan, kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Gitu saja, ya. Mereka memiliki hati yang lembut. Mau bertobat dan hidup dalam kebenaran. Jangan mengeraskan hati, ya. Mempunyai hati yang lembut. Bertobat itu seterusnya, jangan ujungnya bertobat, nanti tengahnya tidak bertobat, jangan. Dan hidup dalam kebenaran, hidup di dalam firman Tuhan. Mereka tidak menolak, didisiplinkan Tuhan. Di saat engkau dalam kesulitan, di saat engkau dalam menderita, relakan hidupmu, dibentuk, didisiplinkan Tuhan. Hanya orang yang mau didisiplinkan hidupnya oleh Tuhan, hidupnya itu akan bagus, akan enak. Ya, bagaimana kalau anak-anak kita di sekolah tidak mau didisiplinkan sama peraturan sekolah? Kan berantakan. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan itu mempunyai peraturan-peraturan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam firman-Nya, ya. Mereka tetap percaya dan bergantung kepada Allah meskipun dalam hidup kesulitan saat ini. Bergantung, gandoli Tuhan dan tetap percaya di dalam keadaan kesulitan apapun juga. Sekarang perhatikan baik-baik tanda-tanda buah arah yang baik. Apakah itu saya?
atau bukan. Kalau saat ini tanda-tanda tidak engkau dapati di dalam hidupmu, engkau dalam posisi buah ara yang tidak baik, masih ada kesempatan menjadi buah ara yang baik. Tuhan memberikan waktu kepada kita harus berubah dari yang tidak baik akan menjadi baik. Tanda-tandanya buah ara yang baik. 1, hati yang mau bertobat. Hati yang mau bertobat. Ketaatan ini modal utama kita sebagai anak Tuhan untuk menjadi buah ara yang baik. Ketaatan meskipun saat ini kita dalam penderitaan, dalam kesulitan. Ketiga, menerima, merelakan hidupmu untuk didisiplinkan oleh Tuhan. Tuhan ketika mendisiplinkan kita, itu tandanya Tuhan itu mengasihi kita. Kalau kita tidak didisiplinkan Tuhan, kita menjadi liar. Ya, karena begitu kasihnya kepada kita, Tuhan itu. Dia itu berusaha membatasi, mendisiplinkan kita agar kita tidak berbuat segala sesuatu menurut keinginan kita sendiri. Ya, sekarang apa yang dimaksud buah ara yang jelek itu? Jangan sampai ada di hidup kita. Simbol pemberontakan atau penolakan atau orang yang keras hatinya. Simbol pemberontakan. Orang yang suka mengadakan hatinya nolak dan orang yang keras hatinya. Hati-hati ya. Buah ara yang jelek sangat buruk, perhatikan. Kita tidak bisa dimakan lagi. Ini gambaran umat Allah yang tetap tinggal di Yerusalem, tapi selalu menolak peringatan Tuhan. Mereka merasa aman secara lahiriah, tapi sebenarnya hatinya jauh dari Tuhan. Hati-hati, penolakan. Kelihatan bangsa Israel tetap di Yerusalem, tapi nolak. Dapat peringatan dari Tuhan, ditolak. Hati-hati, itu tandanya apa? Sebenarnya orangnya hatinya sudah tidak ada jauh sama Tuhan. Contohnya, kalau orang sudah masih sedang pacaran, tidak suka dengan orang itu. Hatinya kan sudah tidak ada pada dia, pasti nolak toh, otomatis nolak. Kalau hatimu sudah tidak ada pada Tuhan, itu hati-hati, berarti kamu kamu menolak Tuhan. Hati-hati, penolakan itu luar biasa dampaknya di dalam hidup kita. Terutama kalau engkau menolak Tuhan. Ya. Baca Yeremia 24 ayat 8 dan 9. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Sungguh beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia, Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku akan mencerai-beraikan mereka. Barang siapa kalau hidupnya didapati Tuhan sebagai buah ara, inilah keburukan akan menimpa dia. Kutuk, sindiran, dicerai-beraikan oleh Tuhan, yang kengerian-kengerian yang dahsyat akan mereka terima. Hati-hatilah hidup kita ini. Buah ara yang jelek adalah gambaran sekali lagi orang yang keras hatinya, merasa dirinya paling benar dan tidak mau taat kepada firman Tuhan. Jikalau kita sering menolak firman Tuhan, maka kita berarti juga menolak Dia, karena firman adalah Dia sendiri. Mereka menolak untuk dibentuk, mengandalkan kekuatan sendiri, akhirnya terhilang. Kita tidak tahu, kita rajin ke gereja, kita rajin doa, baca Alkitab, semuanya kita lakukan, kelihatannya kita itu percaya
kelihatannya kita itu hidup di dalam Tuhan. Ya, tapi sebenarnya penolakan itu ada di dalam diri kita tanpa kita sadari. Jangan menolak. Engkau tidak tahu apakah engkau posisinya sudah terhilang di hadapan Tuhan. Ingat toh, orang yang berkali-kali dapat peringatan Tuhan untuk kembali ke jalan yang benar, ditolak terus, tampak saja dia itu sudah terhilang di hadapan Tuhan. Ya, mereka menolak peringatan Tuhan. Mereka merasa tidak butuh pertobatan. Jangan sekali-sekali punya pikiran, aku melakukan kesalahan ini tidak apa-apa, aku masih aman, tidak usah bertobat lagi terus. Itu Tuhan tidak melakukan apa-apa kepada hidupku, tidak menghukum aku. Oke saja, hati-hati ya. Tidak butuh pertobatan. Secara lahiriah mereka tampak rohani. Wah, tampak rohani. Ya, masih di gereja, ikut semua kegiatan di gereja, tapi sebenarnya sekali lagi hati mereka sudah jauh dari Tuhan. Hati-hati, hati kita sudah jauh dari Tuhan. Sekarang tadi tanda-tandanya buah ara yang baik kan sudah ada. Sekarang tanda-tanda buah ara yang jelek. Ayo cek hidup kita masing-masing. Jangan sampai ada pada hidup kita. Ada masihkah hati kita hati yang keras dan sombong? Sudah keras ditambahi sombong lagi. Lah, repot. Hati yang keras dan sombong. Kedua, menolak nasihat dan peringatan. Ketika firman Tuhan disampaikan, rasanya hari itu kena pada aku. Itu bukan aku. Tetanggaku, temanku, suamiku menolak. Ingat firman itu pedang bermata dua, tajam. Ya, puji Tuhan kalau hari itu rasanya kena kita. Kita mengucap syukur, Roh Kudus menyadarkan kita. Ya, jangan menolak nasihat dan peringatan ketika selalu mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ya, kita tahu buah itu tidak akan tumbuh dalam sehari. Betul apa enggak? Mana ada buah? Kalau kita menanam mangga, kepengen berbuah, menikmati hasilnya, tumbuhkah sehari? Tidak. Demikian juga karakter manusia. Kita terbentuk, karakter itu ya terbentuk dari pilihan-pilihan kecil setiap hari. Pilihan-pilihan kecil setiap hari. Contohnya, setiap hari kita dihadapkan pilihan toh. Misalnya, marah atau tidak sehari-hari. Marah itu akan menjadi kecil kalau kita bisa mengendalikan emosi kemarahan kita. Ya sudahlah, enggak mau. Tapi akan menjadi besar kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Ya toh, pilihan-pilihan kecil setiap hari, milih mana. Ya, segalanya hati-hati. Karena pilihan-pilihan kecil setiap hari itu menentukan karakter kita. Ya, hari ini Tuhan juga menilai hidup kita. Bukan sekali lagi berdasarkan penampilan luarmu, tetapi dari kondisi hatimu saat ini. Tidak melihat luar loh Tuhan, kondisi hatimu setiap hari saat ini bagaimana? Ayo cek kondisi hatimu setiap hari mulai bangun pagi. Hatimu kondisinya bagaimana? Marah-marah? Oleh karena itu saya selalu berpesan, kalau mata melek mulai pagi jangan marah-marah. Saya merasa marah mulai pagi akan terbawa terus marah. Ada saja yang membuat marah. Itulah salah satu kalau saya melihat pintu berkat itu tertutup mulai pagi sampai malam. Apa saja itu rasanya grundel gagal. Ya, jangan sampai rem mulut kita mulai pagi mengucap syukur. Ya, kita semua adalah buah dan Tuhan sedang memeriksa buah itu. Apakah kita hidup layak di hadapannya atau tidak? Nah, ini yang paling perlu. Kita itu hidup layak di hadapannya atau tidak, itu yang menentukan kehidupan kita. Apa yang kau doakan, apa yang kau minta, itu yang menentukan kehidupanmu di hadapan Tuhan. Hati-hati, perhatikan baik-baik. Apakah kita seperti buah ara yang baik sekali lagi? Rela dibentuk? Setia dalam kesulitan dan tetap percaya kepada Tuhan. Nih, cek apakah aku saat ini buah ara yang baik?
Aku rela dibentuk, Tuhan bentuklah aku. Kalau Tuhan yang membentuk kita, itu mendatangkan kebaikan pada kita luar biasa. Kehidupan rohani kita itu pasti bertumbuh, berubah, karakter kita pasti berubah. Kalau orang tidak mau dibentuk pada Tuhan, oleh Tuhan, karakternya ya begitu-begitu. Ya, setia dalam kesulitan. Dalam kesulitan jangan kabur, jangan lari. Setia saja di dalam kesulitanmu itu. Karena di dalam setiap kesulitan ada Yesus. Kalau engkau percaya menyelesaikan bagi kita, ya. Dan yang terutama resepnya percaya kepada Tuhan, ya. Atau kita sebaliknya seperti buah ara yang jelek, kebalikannya. Menolak teguran, menolak didikan, makin keras hati. Hanya ingin hidup nyaman, nyaman terus tanpa pertobatan. Semua orang ingin hidup nyaman, tidak ada masalah, terkendali, semuanya kepengen nyaman. Tapi tahukah, dalam keadaan kita nyaman itu biasanya akan tampak kita sadari membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau kita tidak ngerti isi hati Tuhan, ya. Kadang kita harus ngerti, penderitaan membuat kita kecewa, pasti itu namanya manusia. Penderitaan, ketika ada masalah penderitaan yang menekan kita, kita pasti kecewa. Tuhan, mana engkau? Engkau kok tidak pernah menolong aku? Kecewa toh? Tapi Tuhan bisa memakai penderitaan itu untuk memurnikan iman kita. Di saat kita menderita, sebenarnya iman kita itu sedang dibentuk oleh Tuhan. Memurnikan kita. Membawa kita itu naik tingkat. Jadi ada penderitaan jangan alergi. Oh menderita enggak apa-apa, oh ada masalah enggak apa-apa. Ada Yesus, di balik itu Tuhan sudah menyediakan sesuatu untuk aku, ya. Seringkali justru di tengah tekanan atau penderitaan itu hati kita dibuka untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Orang lebih gampang, lebih kalau ngerti, lebih bisa mengerti, mengenal Tuhan siapa itu pada waktu sebenarnya kalau kita dalam penderitaan, dalam tekanan itu kita mengenal. Kenapa kita bisa mengenal Tuhan pada waktu kesesakan itu? Karena apa? Kita mencari Tuhan, betul apa enggak? Mencari Tuhan setiap hari baca firman, menangis di bawah kaki Tuhan, mengenal. Oh ya Tuhan janji-janjinya ya dan amin, tidak pernah berbohong, kita mengenal. Ya, jadi dalam penderitaan apapun itu kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tapi sebaliknya, perhatikan baik-baik, kenyamanan bisa menjebak kita merasa tidak butuh Tuhan. Kenyamanan bisa menyebabkan kita tidak butuh Tuhan saja. Merasa keadaanku baik-baik saja, padahal sekali lagi tanpa engkau sadari, hati ini sudah menjauh dari Tuhan. Hati ini sudah menjauh Tuhan. Jangan sampai hatimu menjauh sama Tuhan. Siapa yang tahu hatimu menjauh sama Tuhan apa tidak? Tuhan sama si jahat. Itu. Kita tidak sadar. Kita rasanya aku tetap sama Tuhan. Doa ya doa, ke gereja ya gereja. Tapi berapa presentasi hati kita sama Tuhan, ya? Buah dikenal dari pohonnya. Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadikan kita buah-buah yang baik. Sehingga dunia melihat bahwa kita adalah buah ara yang baik. Buah yang Tuhan senangi. Ya, jangan sampai kita itu menjadi buah yang tidak baik, ya, sehingga mempermalukan nama Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka akan ada buah roh dalam hidup kita. Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan pasti ada buah roh yang Tuhan tuntut dari kita. Baca Galatia 5:22-23. Tetapi buah roh ialah kasih. Adakah kasih di dalam hidupmu sebagai orang percaya? Sukacita, apakah engkau saat ini hilang sukacitamu? Damai sejahtera, kesabaran, anak Tuhan, umat pilihan Allah dituntut mempunyai hati yang sabar.
kesabaran, kemurahan, murah hati. Melihat sekeliling kita, kita ikut prihatin. Ya, dalam hal apa? Perhatian, doa, bukan melulu uang. Doa, perhatian, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Tidak boleh arogan, sedikit emosi, harus mempunyai kelemah lembutan. Penguasaan diri, ini loh nomor 1. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mungkin semuanya belum kita miliki, tapi harus ada di antara ini. Makin lama makin banyak. Bukan lama makin hilang sama sekali, tidak ada. Karena ini yang dituntut Tuhan dari hidup anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Ya, perumpamaan 2 jenis buah ara ini adalah, ingat, buah ara yang baik atau buah ara yang tidak baik, yang jelek, itu cermin bagi hidup kita sebagai orang percaya. Cermin, ada cermin, kalian ngaca. Yang bisa melihat kamu, keadaanmu, kamu itu siapa ya? Dirimu sendiri toh. Oh ya, hari ini aku cantik, aku ganteng. Tapi kalau orang bersamaan ketika kamu berdiri di depan kaca, ada orang lain yang juga ikut melihat. Kan dia pasti menilai, demikian juga kita. Kita itu cermin, ya. Cermin bagi kehidupan kita, 2 jenis buah ini. Ya, setiap hari kita itu sedang dipanen oleh Tuhan. Dipanen, tahu dipanen. Tak lihat, ini sudah waktunya tak tuai apa enggak? Melalui apa? Dilihat, diuji, dinilai. Dipanen. Kapan Tuhan manen kita? Kapan Tuhan melakukan pertolongan, menjawab doa kita, memberkati kita, melakukan mujizat kepada kita? Dilihat dulu. Tak lihat orang itu dulu. Setelah dilihat apa? Tak uji. Apakah selama ini selalu lulus ujian di dalam setiap masalah yang menimpa dia. Setelah itu dinilai. Ujiannya itu lolos apa enggak. Karena itu kalau menghadapi ujian melalui masalah jangan kabur. Kalau kabur gak lolos, enggak dapat nilai. Betul, banyak sekali saya jumpai, maaf saja. Pertamanya bagus. Ngikuti dalam kesulitan, ngikuti maunya Tuhan awalnya. Karena kelamaan, menurut dia kelamaan. Tengah-tengahnya dia keluar, kabur. Padahal dia mungkin tidak tahu, kurang 1 langkah lagi pertolongan itu datang. Betul apa enggak? Kita kan enggak tahu. Akibatnya apa? Mulai dari kembali ke awal lagi. Jangan sampai begitu ya. Marilah kita datang dengan hati yang rendah. Dan berkata apa? Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Ketika engkau mengucapkan kata-kata di hadapan Tuhan, hati-hati hatimu bagaimana? Selidikilah aku Tuhan, tapi didapati hatinya jahat. Hatinya bermasalah. Ya, kenallah hatiku. Tuhan pasti mengenal kita, enggak usah ngomong saja Tuhan mengenal siapa kita, hati kita bagaimana. Ujilah. Nah, Tuhan ujilah aku. Siapkah ketika ujian itu datang? Dan kenailah pikiran-pikiranku. Hati-hati, pakailah pikiran-pikiran Kristus. Karena kalau kita senantiasa memakai pikiran Kristus, pasti tidak akan membuat kita berbuat hal yang tidak baik. Ya, tapi kalau kita senantiasa dapati Tuhan memakai pikiran-pikiran kita sendiri yang tidak baik, itu akan berperkara dengan Tuhan. Ya, izinkanlah Tuhan membentukmu, meskipun lewat jalan yang sulit, karena ujung-ujungnya adalah hidup yang berkemenangan dan diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau ingin mendapat kemenangan dari Tuhan, izinkan hidupmu dibentuk oleh Tuhan. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Lewat segala kesulitan, ujung-ujungnya kalau engkau percaya, pasti ada kemenangan yang engkau dapat. Banyak orang kemenangan tidak dia terima. Karena apa? Dia minta ujungnya langsung diselesaikan Tuhan, dimenangkan. Dia tidak tahu bahwa cara Tuhan begitu, tidak begitu. Ujungnya ada di tanganku. Sampai akhirnya tetap ada di tanganku.
Ya, kalau ada sebuah tali, ujungnya siapa yang megang, yang berkuasa, saya percaya ujungnya itu, akhirnya juga dia yang megang. Kalau ada masalah, serahkan mulai ujungnya awalnya ke tangan Tuhan, maka sampai akhirnya Tuhan itu pasti bertindak menyelesaikan untuk kita. Ya, mari kita pada siang hari memiliki untuk menjadi buah ara yang baik. Ya, komit. Tuhan, kalau Engkau dapati aku saat ini buah ara yang tidak baik, Tuhan. Jangan putus asa, Tuhan bisa merubah buah ara yang tidak baik akan menjadi buah ara yang baik. Amin. Tapi dan juga harus hati-hati. Kalau kita posisi kita saat ini buah ara yang baik, bisa juga menjadi buah ara yang tidak baik. Semuanya tergantung di tangan kita. Kita itu mana pilihan, putusan ada di tanganmu. Ya, buah ara yang baik atau buah ara yang tidak baik. Dan saya menghimbau anak-anak semua siapapun yang bekerja di sekuler, hati-hati. Banyak sekali godaan-godaan di dalam pekerjaan di dunia ini. Yang membuat kita yang asalnya anak Tuhan buah ara yang baik menjadi berubah buah ara yang tidak baik. Hati-hati, harus lebih peka. Cari kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan? Kalau sudah dimulai hatimu untuk Tuhan, jangan ganti. Ya, yang untuk Tuhan, untuk yang lain. Meskipun yang lainnya itu kelihatan lebih yang engkau inginkan daripada keinginan Tuhan. Ingat, tidak semuanya keinginan dunia yang lebih bisa memberikan kita lebih dari yang Tuhan mau, itu menguntungkan hidup kita. Jadi selayaknya kita harus mengerti hidup ini. Waktu tinggal sedikit lagi sempit. Sudah siap sediakah ketika Tuhan menanyakan kepada kita, hai hambaku, hai anakku, apa yang sudah engkau lakukan untuk aku di muka bumi selama engkau hidup? Senangkan hati Tuhan, berjalanlah bersama Yesus, maka kemenangan demi kemenangan siap engkau terima. Amin. Ya, itu firman Tuhan. Mari kita akhiri ibadah pada siang hari dengan bangkit berdiri. Kita mengucap syukur terus, ya. Oh, haleluya. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu sekalian, tapi percayalah, apapun keadaanmu, Tuhan Yesus tetap baik. Kita nyanyikan sebuah lagu, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Amin Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi dari awal, haleluya Yesus.
apapun yang terjadi di dalam hidupku, apapun keadaanmu, selalu Tuhan tahu, Tuhan melihat. Percayalah, Tuhan akan menyelesaikan bagi kalian. Percaya saja dan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Oh haleluya Yesus. Tetap ku berkata, amin Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembahkan, haleluya Tuhan. tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Engkau dapati kami menjadi buah arah yang baik. Ajarilah kami untuk senantiasa taat dan tidak menolak ketika Engkau membentuk kami Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu semua yang hadir. Kami percaya Tuhan, Engkau menjawab setiap doa-doa kami pada waktunya Tuhan. Biarlah mujizat terjadi di dalam kehidupan kami dan kami menjadi saksi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat. Kembalilah ke tempatmu masing-masing. Biarlah kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupanmu mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku
sembah